Taib. Kita mulai kembali melanjutkan pembahasan kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuha al muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih seputar hadis yang pertama, yaitu hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Ketika Mu'adz berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala berada di atas hewan tunggangan Nabi yang bernama Uthair, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah atas para hambanya? Dan apakah engkau tahu hak para hambanya atas Allah?" Maka Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Sungguh hak Allah atas para hambanya adalah setiap hamba wajib beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Dan hak para hamba Allah atas Allah, bagi siapa yang melakukan hak Allah adalah tidak diazab bagi siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya kabarkan kabar gembira ini kepada manusia?" Maka Rasulullah menjawab, "Jangan engkau kabarkan mereka, dikhawatirkan mereka bersandar pada hadis ini." Di sini kita telah menjelaskan beberapa poin dari poin-poin faidah dari makna tauhid, pembagian tauhid, penjelasan dari setiap pembagiannya, kemudian dalil-dalilnya. Untuk kita beralih pada faidah selanjutnya. Faidah selanjutnya. Yang pertama adalah, ketahuilah bahwasanya kata rububiyah dan kata uluhiyah adalah satu kesatuan. Adalah satu kesatuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah satu kesatuan, yakni ketika ia berada pada satu kalimat yang sama, maka maknanya berbeda. Tapi kalau rububiyah datang di satu kalimat dan uluhiyah datang di kalimat yang lain, maka maknanya bersatu. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi rububiyah dan uluhiyah kalau berada di dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Tapi kapan terpisah datangnya, rububiyah datang di kalimat yang pertama, uluhiyah datang di kalimat yang kedua, maka maknanya sama, maknanya satu. Atau dalam istilah lainnya di dalam syariat, yajtami'ani wa yaftariqani. Dua kata yang kadang bersatu, kadang berpisah. Itu maksudnya. Sama seperti Islam dan iman. Sama seperti Islam dan iman. Islam dan iman itu kalau berada pada kalimat yang sama, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi kapan Islam datang di kalimat yang satu, iman datang di kalimat yang kedua, ini maknanya sama. Saya kasih contoh kasus. Ketika ada di dalam satu kalimat, para ulama mengatakan sungguh Islam dan iman kebahagiaan. Ini kan datang di satu kalimat. Sungguh Islam dan iman dalam satu kalimat. Datang kedua-duanya.
adalah kebahagiaan. Kalau datang di dalam satu kalimat, pasti makna dua kalimat ini berbeda. Jangan disamakan. Jadi kalau berbeda, Islam itu artinya amalan-amalan zahir. Iman itu artinya amalan-amalan batin. Berbeda, padahal datang dalam satu kalimat. Tapi kapan berpisah datangnya? Islam datang, sungguh Islam adalah kebahagiaan, tidak ada iman. Maka ketahuilah maksud Islam di sini adalah amalan zahir dan amalan batin, masuk makna iman di dalamnya. Itu maksudnya. Begitupun juga dengan rububiyah. Begitupun juga dengan uluhiyah. Sekarang Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Di sini kan cuma rububiyah. Tuhannya manusia. Rububiyah datang sendiri, berarti uluhiyah masuk ke dalamnya dari sisi makna. Berarti maksud birabbin nas di sini bukan cuma Tuhan manusia, tapi Tuhan manusia yang layak untuk diibadahi. Itu maksudnya. Jadi ini kaidah. Ketika datang rububiyah sendiri, maka uluhiyah masuk ke dalamnya dari sisi makna. Tapi kapan datang bersamaan, maka rububiyah punya makna, uluhiyah punya makna. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena adanya syubhat pada sebagian orang. Dan kita mengetahui ketika seorang meninggal, itu didatangi oleh dua orang malaikat nanti di kuburannya. Dan itu disepakati. Dua orang malaikat mendatangi orang yang baru meninggal ketika seluruh keluarganya telah meninggalkan dirinya. Dua orang itu datang ke kuburan itu menanyai tentang berapa pertanyaan? 3. Yang pertama, man rabbuk? Yang pertama, man rabbuk? Di sini letak syubhatnya, man rabbuk. Diartikan apa? Siapa Tuhanmu? Dan itu keliru. Karena Rabb artinya Tuhan, memang dia dari rububiyah, siapa Tuhanmu. Benar dari sisi penafsiran perkata, tapi maksud di sini itu keliru. Karena kalau datang rububiyah sendiri, uluhiyah masuk. Jadi makna yang benar, man rabbuk, siapa Tuhan yang engkau ibadahi. Itu artinya. Jadi bukan cuma siapa Tuhanmu. Karena kalau siapa Tuhanmu, orang bakalan bilang Tuhanku Allah, walaupun dia tidak menyembah Allah. Kan begitu, itu benar. Makanya kenapa sebagian orang mengatakan agama itu sama. Karena yang ditanyakan siapa Tuhan, bukan yang ditanyakan siapa Tuhan yang engkau ibadahi. Siapa Tuhanmu? Selama orang bilang Allah, maka dia masuk surga, dan itu keliru. Karena Rabb di sini, karena Rabb di sini artinya rububiyah, tapi uluhiyah masuk. Kenapa bisa masuk uluhiyah? Karena datang sendiri, terpisah datangnya. Kita katakan tadi, kalau dua kata ini datang terpisah, maka dia saling melengkapi antara satu sama lain. Tapi kapan dia datang bersamaan dalam satu kalimat, maka dia punya makna dan ini punya makna. Sekarang pertanyaannya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Keliru. Yang benar, siapa Tuhan yang engkau ibadahi? Karena Rabb di sini bukan cuma rububiyah, tapi masuk uluhiyah. Dipahami di sini? Nah, ini sama dengan maknanya syahadat itu di awal. Ahsantum. Sama makna syahadat di awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan. Di sini kan Tuhan. Yang sebenarnya yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena datang seorang diri. Datang cuma rububiyah saja. Atau datang cuma uluhiyah saja. Jadi rububiyah masuk atau uluhiyah masuk. Saling melengkapi kalau ia datang terpisah. Dipahami ya? Kalau contoh uluhiyah yang didatangi oleh rububiyah yang mana? Tadi asyhadu an la ilaha illallah. Allah kan bukan dari Rabb. Dia dari uluhiyah, Allah. Jadi di sini tiada Tuhan yang berhak diibadahi, yang menciptakan, yang ini, yang itu, ini masuk di dalamnya. Jadi dua-duanya rububiyah yang dimasuki oleh uluhiyah dan uluhiyah yang dimasuki oleh Ahsantum. Dipahami ya? Kalau dia datang sendiri. Tapi kapan dia datang dalam kalimat yang sama, rububiyah punya makna. Dan kita tadi kemarin sudah jelaskan apa makna rububiyah. Kemudian uluhiyah punya makna tersendiri. Itu maksudnya.
Dan ini kaidah harus dipahami agar orang-orang ketika bertanya, di sini cuma Rabb saja, keliru. Memang Rabb di sini, tapi masuk makna uluhiyah di dalamnya. Apa dalilnya? Ini dua kata yang tidak boleh terpisah. Kalau terpisah saling melengkapi, kalau bersatu, bergabung, maka dia punya makna tersendiri. Dipahami? Kemudian faedah selanjutnya, dari faedah-faedah yang hendaknya dipahami adalah apa faedah dari tauhid rububiyah. Kenapa seseorang itu mesti tahu tauhid rububiyah? Apa faedahnya? Kita kan sudah tahu Allah itu Maha Pencipta. Allah Maha Pemberi rezeki. Allah zat yang hanya mampu mematikan dan mampu menghidupkan. Tidak ada zat selain Allah yang mampu melakukan itu. Karena ini perbuatan khusus Allah, berkaitan dengan rububiyah Allah. Lantas apa faedah mengetahui bahwasanya Allah begini, Allah begitu, Allah seperti ini, Allah seperti itu? Faedahnya adalah untuk mendorong engkau agar hanya menyembah Allah. Untuk mendorong engkau agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Untuk mendorong engkau hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Bahwasanya sebab kita kenapa harus mengetahui rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan khusus Allah, agar hal tersebut mendorong kita untuk hanya menyembah Allah. Lihat ayat pertama yang terdapat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perintah. Kalau kita lihat dan buka Al-Quran, coba baca Al-Fatihah sampai ayat perintah pertama yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ayat perintah pertama kalau kita buka Al-Quran. Lihat, baca Al-Fatihah, tidak ada perintah di dalam surah Al-Fatihah. Baca Al-Baqarah, halaman pertama, tidak ada perintah yang ada di dalamnya. Baca Al-Baqarah, halaman kedua, juga tidak ada perintah di dalamnya. Nanti baru di halaman ketiga, baru ada perintah. Apa itu? Ya ayyuhan nas, u'budu, baru ada perintah di situ. Sebelumnya itu cuma pernyataan, cuma pengabaran Allah, belum ada perintah di situ. Nanti baru di halaman keempat, setelah Al-Fatihah tentunya, nanti di halaman keempat baru ada ayat yang berkaitan dengan perintah. Perintahnya ialah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, ibadahilah hanya kepada Tuhanmu. Lihat, hanya kepada Tuhanmu. Tapi lihat, Allah berdalil dengan rububiyah. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Jadi orang kalau membaca ini, oh Allah yang telah menciptakanku, jadi harus beribadah kepada Allah. Oh Allah yang hanya menghidupkan, jadi harus beribadah kepada Allah. Oh Allah yang pemberi rezeki, jadi harus meminta rezeki kepada Allah semata dan tidak yang lain. Itu faedah dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya dari hal-hal yang harus dipahami dari perkara ini adalah apa dalil adanya Tuhan? Apa dalil adanya Tuhan? Ini diantara hal-hal yang mesti untuk dipahami. Dalilnya yang pertama adalah fitrah. Dalilnya yang pertama adalah fitrah. Dalil yang pertama adalah fitrah. Fitrah ini tidak bisa dibohongi. Fitrah ini tidak bisa dibohongi.
ia adalah dalil, bahkan inti dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Dan lihat contoh kasus ketika seseorang ditimpa ujian. Lihat ketika seseorang ditimpa musibah, kebakaran rumahnya, hartanya hilang, mobilnya rusak, ataupun hal-hal yang lain. Ia seketika itu menghadap ke arah langit dan berkeluh kesah kepada zat yang ada di langit. Bahkan ketika ia adalah seorang kafir. Bahkan ketika ia seorang kafir, seorang Nasrani. Fitrahnya mengajak dirinya, mendorong dirinya untuk melihat ke atas. Bahkan kadangkala mengangkat tangannya, padahal orang Nasrani. Apatah lagi seorang Muslim. Ini menunjukkan fitrah, tidak bisa berbohong bahwasanya Tuhan itu ada. Siapa yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka sejatinya ia bukan sedang tidak beriman. Ia sedang menolak fitrahnya sendiri. Ia sedang menolak fitrahnya sendiri. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua akan adanya Tuhan adalah adanya makhluk menunjukkan adanya Tuhan. Adanya makhluk menunjukkan adanya Sang Khalik, kan begitu? Maka ini di antara hal-hal yang menjadikan diri-diri kita ini sebagai seseorang yang yakin bahwasanya Tuhan itu ada. Dalilnya adanya makhluk yang tertata rapi seperti ini menunjukkan adanya Tuhan. Sebagaimana adanya bekas jejak manusia menunjukkan adanya manusia yang sedang berjalan, kan begitu? Jadi segala sesuatu menunjukkan sesuatu yang lain. Segala sesuatu menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Saya kasih contoh yang lain. Adanya tai sapi menunjukkan pasti ada sapi. Tidak mungkin ada tai sapi kemudian sapinya tidak ada, kan begitu? Adanya tai ayam menunjukkan adanya ayam. Adanya tai kambing menunjukkan adanya tai kambing. Sekarang adanya manusia, adanya makhluk, masa tidak menunjukkan adanya Tuhan? Nah, secara akal saja, kalau tai sapi itu ada, pasti ada sapinya. Pasti kita cari di mana ini sapi. Tidak mungkin kita cari manusia. Ini contoh kasus simple saja. Ini contoh kasus simple saja. Makanya di antara hal-hal yang hendaknya mesti untuk diperhatikan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu dalil yang kedua tentang adanya Tuhan. Dalil yang ketiga tentang adanya Tuhan adalah terorganisirnya dan teraturnya dan tertatanya makhluk. Ini menunjukkan adanya Tuhan. Sekarang, metode Darwin, konsep Darwin mengatakan manusia ini berasal dari kera. Dan konsep Darwin mengatakan bahwasanya bumi ini itu datang tiba-tiba, tidak ada yang menciptakan. Dia ibarat sebuah kesatuan yang kecil awalnya, tiba-tiba meletus, meledak menjadi kesatuan yang sangat besar. Itu kata konsep Darwin. Sekarang kita katakan seandainya konsepmu benar, maka bagaimana mungkin dari tahun pertama sampai 1400 tahun ini keadaannya sama, bentukan manusia sama. Seandainya manusia itu berasal dari kera, ataupun manusia itu datang tiba-tiba, tidak ada yang menciptakan, maka bagaimana mungkin hidung manusia itu tempatnya satu di sini terus. Tangan manusia itu begini terus bentuknya, kaki manusia itu begini terus bentuknya, kepala manusia itu begini terus bentuknya. Seandainya manusia ini datang secara tiba-tiba, pastilah ketiba-tibaan itu kadangkala menjadikan kepala di bawah dan kaki di atas. Tapi kok kenapa dari tahun pertama sampai tahun ini selalu konsep manusia sama, kepala di atas, kaki di bawah? Walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan tertentu pada diri sebagian yang lain disebabkan karena kurangnya nutrisi pada dirinya dan seterusnya. Kemudian bagaimana bumi ini berputar selama 24 jam
selama 1400 tahun yang lalu, bahkan beribu-ribu tahun lamanya, tanpa adanya kerusakan, tanpa adanya saling bertabrakan. Padahal kita kenal bumilah yang mengitari matahari. Sebagian yang lain mengatakan matahari lah yang mengitari bumi. Yang terpenting adalah bagaimana bumi ini tidak saling bertabrakan antara satu sama lain. Makanya mengapa Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalil yang paling kuat tentang adanya Tuhan adalah makhluk saat ini yang benar-benar tertata, terorganisir, bahkan terstruktur rapi, tidak saling merusak antara satu sama lain. Inilah dalil yang paling kuat bahwasanya Tuhan itu ada. Bahwasanya Tuhan itu ada. Kemudian di antara hal-hal yang hendaknya juga dilihat dalam masalah ini ialah ucapan para ulama rahimahumullahu jami'a dalam masalah adanya Tuhan. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menukilkan kepada kita sebuah ungkapan yang indah. Kata Al-Imam Ibn Kathir, sebagian orang-orang Arab pernah ditanya. Sebagian orang-orang Arab pernah ditanya. Ditanya tentang apa? Ditanya tentang apa dalilmu bahwasanya Tuhan itu ada? Apa dalilmu bahwasanya Tuhan itu ada? Apa dalilmu? Maka sebagian orang Arab mengatakan, ya subhanallah, wahai maha suci Allah, innal ba'rata latadullu 'alal ba'ir, sungguh kotoran hewan menunjukkan adanya hewannya. Wa inna atharal aqdami latadullu 'alal masir, dan sungguh jejak kaki itu menunjukkan ada orang yang berjalan, kan begitu. Fasama'u dzati abraj, ini kaidah akal. Kotoran hewan menunjukkan adanya hewan. Jejak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Sekarang, sama dzatu abraj, langit yang tidak memiliki tiang, dan bumi yang dihamparkan seluas mungkin, dan lautan yang memiliki ombak. Apakah tidak menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada? Itu dalil akal. Kadangkala harus digunakan pada orang-orang awam. Tidak perlu menyampaikan dalil kepada orang-orang awam. Tidak perlu kalau ada orang awam bertanya apa dalil Tuhan itu ada, tidak usah ditanyakan. Allah berfirman, Nabi bersabda, tidak usah. Sampaikan saja dalil akal. Bukankah kotoran hewan menunjukkan adanya hewannya? Bukankah jejak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan? Sekarang langit yang datang ini tanpa tiang, bumi yang terhamparkan ini dengan sangat luas, lautan yang memiliki ombak ini, bukankah itu sudah menunjukkan bahwasanya ada zat yang mengaturnya? Itu diantara poin pertama. Dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian juga pernah disampaikan dan dinukilkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik pemilik mazhab yang kedua. Pemilik mazhab yang kedua itu ditanyakan kepada diri beliau bahwasanya apa dalilmu bahwasanya Tuhan itu ada? Apa dalilmu bahwasanya Tuhan itu ada? Maka Al-Imam Malik menjawab, dalil adanya Tuhan adalah dengan banyaknya perbedaan bahasa, perbedaan suara, dan perbedaan nada-nada suara. Itu menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Itu kata Imam Malik.
berdalil dengan beragamnya bahasa, beragamnya suara dan nada sebagai bukti adanya Allah. Sebagai bukti adanya Allah. Itu dari Al-Imam Malik. Al-Imam Abu Hanifah ditanya hal yang sama. Al-Imam Abu Hanifah, pemilik mazhab yang pertama, ditanya oleh sekelompok orang fasik, bertanya kepada beliau tentang apa dalil Allah itu ada, pencipta itu ada. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, biarkan aku sejenak. Maksudnya tinggalkan aku sebentar. Aku sedang memikirkan suatu perkara. Karena ini perkara besar. Yang bertanya ini orang fasik, orang zindiq kepada Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, apa dalilmu bahwasanya Allah pencipta itu ada? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, tinggalkan aku sejenak. Aku sedang memikirkan suatu perkara. Kemudian lama Al-Imam Abu Hanifah lantas mengatakan, kemari wahai saudaraku. Kemari wahai saudaraku. Sekarang telah datang kabar kepada diriku, kata Abu Hanifah, telah datang kepada diriku bahwasanya kemarin itu, ini Abu Hanifah sedang bercerita, tapi ingin menyampaikan jawabannya. Beliau sedang bercerita, telah datang kabar kepadaku bahwasanya kemarin ada sebuah kapal di tengah lautan. Kapal ini penuh dengan barang, penuh dengan jenis dan macam-macam barang dagangan. Di tengah lautan tidak ada seorang pun yang menjaganya, dan tidak ada seorang pun yang mengemudikannya. Tidak ada seorang pun yang menjaga kapal ini di tengah lautan. Bahkan kapal ini tidak ada pengemudinya. Namun kapal ini berlayar dengan sendiri, pergi dan datang dengan sendiri, membelah ombak-ombak besar hingga selamat darinya dan berjalan kemana saja yang ia kehendaki tanpa ada seorang pun yang mengendalikannya. Maka orang yang bertanya tadi, perkataan seperti ini tidak mungkin diucapkan orang yang berakal. Masa ada kapal di tengah lautan, banyak barang dagangannya, tidak ada penjaganya, bahkan tidak ada pengemudinya, dan bisa ke sana kemari, datang ke pulau pertama, kemudian datang ke pulau kedua, kemudian datang ke pulau ketiga, tidak ada sopirnya, tidak ada pengemudinya. Barang dagangannya juga bagaimana mungkin tidak hancur, dihantam ombak, tidak ada penjaganya. Ini ucapan tidak mungkin diucapkan oleh orang yang berakal. Maka Imam Abu Hanifah seketika itu, ketika mendapatkan jawaban dari orang ini, mengatakan, celaka kalian kalau begitu. Kalau sebuah kapal seperti itu saja menurut kalian mustahil terjadi tanpa pengemudi, lalu bagaimana mungkin seluruh alam semesta ini, baik alam yang di atas maupun alam yang di bawah, beserta segala isinya, tersusun rapi, begitu sempurna, kalian katakan tidak memiliki pencipta? Paham di sini? Jadi Al-Imam Abu Hanifah sedang tidak ingin berdalil dengan firman Allah ataupun sabda Nabi, tapi berdalil dengan akal. Kalau kapal saja yang di tengah lautan, kalian percaya bahwa tidak mungkin hal itu terjadi, pasti ada pengemudinya, pasti ada penjaganya. Sekarang bumi ini, langit ini tersusun rapi, sempurna, yang ada di dalamnya begitu banyak. Masa engkau katakan tidak memiliki pencipta? Seketika itu orang-orang fasik tadi, orang-orang zindik tadi, ketika mendengar jawaban ini, mereka pun terdiam, tidak mampu membantah. Akhirnya mereka masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Di tangannya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i pernah juga ditanya hal yang sama. Al-Imam Syafi'i, beliau ditanya oleh salah seorang bahwasanya apa dalil adanya sang pencipta? Apa dalil adanya sang pencipta? Maka Imam Syafi'i berdalil dengan daun murbei. Tahu daun murbei? Murbei itu daun yang buahnya itu yang berry-berry, blueberry, blackberry. Ini blackberry bukan HP ya, tapi buah. Itu namanya daun murbei, daun dari buah-buah yang berry-berry, blackberry, blueberry, cherry, yang begitu.
Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apa dalil tentang adanya tayyib, kita mulai kembali melanjutkan pembahasan kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuha al muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih seputar hadis yang pertama, yaitu hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Ketika Mu'adz berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala berada di atas hewan tunggangan Nabi yang bernama Uthair, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah atas para hambanya? Dan apakah engkau tahu hak para hambanya atas Allah?" Maka Mu'adz menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Sungguh hak Allah atas para hambanya adalah setiap hamba wajib beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Dan hak para hamba Allah atas Allah, bagi siapa yang melakukan hak Allah adalah tidak diazab bagi siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya kabarkan kabar gembira ini kepada manusia?" Maka Rasulullah menjawab, "Jangan engkau kabarkan mereka, dikhawatirkan mereka bersandar pada hadis ini." Di sini kita telah menjelaskan beberapa poin dari poin-poin faidah dari makna tauhid, pembagian tauhid, penjelasan dari setiap pembagiannya, kemudian dalil-dalilnya. Untuk kita beralih pada faidah selanjutnya. Faidah selanjutnya. Yang pertama adalah, ketahuilah bahwasanya kata rububiyah dan kata uluhiyah adalah satu kesatuan. Adalah satu kesatuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah satu kesatuan, yakni ketika ia berada pada satu kalimat yang sama, maka maknanya berbeda. Tapi kalau rububiyah datang di satu kalimat dan uluhiyah datang di kalimat yang lain, maka maknanya bersatu. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi rububiyah dan uluhiyah kalau berada di dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Tapi kapan terpisah datangnya, rububiyah datang di kalimat yang pertama, uluhiyah datang di kalimat yang kedua, maka maknanya sama, maknanya satu. Atau dalam istilah lainnya di dalam syariat, yajtami'ani wa yaftariqani. Dua kata yang kadang bersatu, kadang berpisah. Itu maksudnya. Sama seperti Islam dan iman. Sama seperti Islam dan iman. Islam dan iman itu kalau berada pada kalimat yang sama, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi kapan Islam datang di kalimat yang satu, iman datang di kalimat yang kedua, ini maknanya sama. Saya kasih contoh kasus. Ketika ada di dalam satu kalimat
Para ulama mengatakan sungguh Islam dan iman kebahagiaan. Ini kan datang di satu kalimat. Sungguh Islam dan iman dalam satu kalimat. Datang kedua-duanya adalah kebahagiaan. Kalau datang di dalam satu kalimat, pasti makna dua kalimat ini berbeda. Jangan disamakan. Jadi kalau berbeda, Islam itu artinya amalan-amalan zahir. Iman itu artinya amalan-amalan batin. Berbeda, padahal datang dalam satu kalimat. Tapi kapan berpisah datangnya? Islam datang, sungguh Islam adalah kebahagiaan, tidak ada iman. Maka ketahuilah maksud Islam di sini adalah amalan zahir dan amalan batin, masuk makna iman di dalamnya. Itu maksudnya. Begitupun juga dengan rububiyah. Begitupun juga dengan uluhiyah. Sekarang Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Di sini kan cuma rububiyah. Tuhannya manusia. Rububiyah datang sendiri, berarti uluhiyah masuk ke dalamnya dari sisi makna. Berarti maksud birabbin nas di sini bukan cuma Tuhan manusia, tapi Tuhan manusia yang layak untuk diibadahi. Itu maksudnya. Jadi ini kaidah. Ketika datang rububiyah sendiri, maka uluhiyah masuk ke dalamnya dari sisi makna. Tapi kapan datang bersamaan, maka rububiyah punya makna, uluhiyah punya makna. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena adanya syubhat pada sebagian orang. Dan kita mengetahui ketika seorang meninggal, itu didatangi oleh dua orang malaikat nanti di kuburannya. Dan itu disepakati. Dua orang malaikat mendatangi orang yang baru meninggal ketika seluruh keluarganya telah meninggalkan dirinya. Dua orang itu datang ke kuburan itu menanyai tentang berapa pertanyaan? 3. Yang pertama, man rabbuk. Yang pertama, man rabbuk. Di sini letak syubhatnya, man rabbuk. Diartikan apa? Siapa Tuhanmu? Dan itu keliru. Karena Rabb artinya Tuhan, memang dia dari rububiyah. Siapa Tuhanmu? Benar dari sisi penafsiran perkata, tapi maksud di sini itu keliru. Karena kalau datang rububiyah sendiri, uluhiyah masuk. Jadi makna yang benar, man rabbuk, siapa Tuhan yang engkau ibadahi. Itu artinya. Jadi bukan cuma siapa Tuhanmu. Karena kalau siapa Tuhanmu, orang bakalan bilang Tuhanku Allah, walaupun dia tidak menyembah Allah. Kan begitu, itu benar. Makanya kenapa sebagian orang mengatakan agama itu sama. Karena yang ditanyakan siapa Tuhan, bukan yang ditanyakan siapa Tuhan yang engkau ibadahi. Siapa Tuhanmu? Selama orang bilang Allah, maka dia masuk surga, dan itu keliru. Karena Rabb di sini karena Rabb di sini artinya rububiyah, tapi uluhiyah masuk. Kenapa bisa masuk uluhiyah? Karena datang sendiri, terpisah datangnya. Kita katakan tadi, kalau dua kata ini datang terpisah, maka dia saling melengkapi antara satu sama lain. Tapi kapan dia datang bersamaan dalam satu kalimat, maka dia punya makna dan ini punya makna. Sekarang pertanyaannya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Keliru. Yang benar, siapa Tuhan yang engkau ibadahi? Karena Rabb di sini bukan cuma rububiyah, tapi masuk uluhiyah. Dipahami di sini? Nah, Berarti ini sama dengan maknanya syahadat itu di awal. ahsantum. Sama makna syahadat di awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan. Di sini kan Tuhan. Yang sebenarnya yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena datang seorang diri. Datang cuma rububiyah saja. Atau datang cuma uluhiyah saja. Jadi rububiyah masuk atau uluhiyah masuk. Saling melengkapi kalau ia datang terpisah. Dipahami ya? Kalau contoh uluhiyah yang didatangi oleh rububiyah yang mana? Tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Allah kan bukan dari Rabb. Dia dari uluhiyah, Allah. Jadi di sini tiada Tuhan yang berhak diibadahi, yang menciptakan, yang ini, yang itu, ini masuk di dalamnya. Jadi dua-duanya rububiyah yang dimasuki oleh uluhiyah dan uluhiyah yang dimasuki oleh Ahsantum. Dipahami ya? Kalau dia datang sendiri.
Tapi kapan dia datang dalam kalimat yang sama, rububiyah punya makna. Dan kita tadi kemarin sudah jelaskan apa makna rububiyah. Kemudian uluhiyah punya makna tersendiri. Itu maksudnya. Dan ini kaidah harus dipahami. Agar orang-orang ketika bertanya, di sini cuma Rabb saja, keliru. Memang Rabb di sini, tapi masuk makna uluhiyah di dalamnya. Apa dalilnya? Ini dua kata yang tidak boleh terpisah. Kalau terpisah, saling melengkapi. Kalau bersatu, bergabung, maka dia punya makna tersendiri. Dipahami? Kemudian faedah selanjutnya. Dari faedah-faedah yang hendaknya dipahami adalah apa faedah dari tauhid rububiyah. Kenapa seseorang itu mesti tahu tauhid rububiyah? Apa faedahnya? Kita kan sudah tahu Allah itu Maha Pencipta. Allah Maha Pemberi rezeki. Allah zat yang hanya mampu mematikan dan mampu menghidupkan. Tidak ada zat selain Allah yang mampu melakukan itu. Karena ini perbuatan khusus Allah, berkaitan dengan rububiyah Allah. Lantas apa faedah mengetahui bahwasanya Allah begini, Allah begitu, Allah seperti ini, Allah seperti itu? Faedahnya adalah untuk mendorong engkau agar hanya menyembah Allah. Untuk mendorong engkau agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Untuk mendorong engkau hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Bahwasanya sebab kita kenapa harus mengetahui rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan khusus Allah, agar hal tersebut mendorong kita untuk hanya menyembah Allah. Lihat ayat pertama yang terdapat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perintah. Kalau kita lihat dan buka Al-Quran, coba baca Al-Fatihah sampai ayat perintah pertama yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ayat perintah pertama kalau kita buka Al-Quran. Lihat, baca Al-Fatihah, tidak ada perintah di dalam surah Al-Fatihah. Baca Al-Baqarah, halaman pertama, tidak ada perintah yang ada di dalamnya. Baca Al-Baqarah, halaman kedua, juga tidak ada perintah di dalamnya. Nanti baru di halaman ketiga, baru ada perintah. Apa itu? Ya ayyuhan nas u'budu, baru ada perintah di situ. Sebelumnya itu cuma pernyataan, cuma pengabaran Allah, belum ada perintah di situ. Nanti baru di halaman keempat setelah Al-Fatihah tentunya, nanti di halaman keempat baru ada ayat yang berkaitan dengan perintah. Perintahnya ialah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, ibadahilah hanya kepada Tuhanmu. Lihat, hanya kepada Tuhanmu. Tapi lihat, Allah berdalil dengan rububiyah. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Jadi orang kalau membaca ini, oh Allah yang telah menciptakanku, jadi harus beribadah kepada Allah. Oh Allah yang hanya menghidupkan, jadi harus beribadah kepada Allah. Oh Allah yang pemberi rezeki, jadi harus meminta rezeki kepada Allah semata dan tidak yang lain. Itu faedah dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya dari hal-hal yang harus dipahami dari perkara ini adalah apa dalil adanya Tuhan? Apa dalil adanya Tuhan? Ini di antara hal-hal yang mesti untuk dipahami. Dalilnya yang pertama adalah fitrah. Dalilnya yang pertama adalah fitrah.
Dalil yang pertama adalah fitrah. Fitrah ini tidak bisa dibohongi. Fitrah ini tidak bisa dibohongi. Ia adalah dalil, bahkan inti dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Dan lihat contoh kasus ketika seseorang ditimpa ujian. Lihat ketika seseorang ditimpa musibah, kebakaran rumahnya, hartanya hilang, mobilnya rusak, ataupun hal-hal yang lain. Ia seketika itu menghadap ke arah langit dan berkeluh kesah kepada zat yang ada di langit, bahkan ketika ia adalah seorang kafir. Bahkan ketika ia seorang kafir, seorang Nasrani. Fitrahnya mengajak dirinya, mendorong dirinya untuk melihat ke atas. Bahkan kadangkala mengangkat tangannya, padahal orang Nasrani. Apatah lagi seorang Muslim. Ini menunjukkan fitrah, tidak bisa berbohong bahwasanya Tuhan itu ada. Siapa yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka sejatinya ia bukan sedang tidak beriman. Ia sedang menolak fitrahnya sendiri. Ia sedang menolak fitrahnya sendiri. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua akan adanya Tuhan adalah adanya makhluk menunjukkan adanya Tuhan. Adanya makhluk menunjukkan adanya Sang Khalik, kan begitu? Maka ini di antara hal-hal yang menjadikan diri-diri kita ini sebagai seseorang yang yakin bahwasanya Tuhan itu ada. Dalilnya adanya makhluk yang tertata rapi seperti ini menunjukkan adanya Tuhan. Sebagaimana adanya bekas jejak manusia menunjukkan adanya manusia yang sedang berjalan, kan begitu? Jadi segala sesuatu menunjukkan sesuatu yang lain. Segala sesuatu menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Saya kasih contoh yang lain. Adanya tai sapi menunjukkan pasti ada sapi. Tidak mungkin ada tai sapi kemudian sapinya tidak ada, kan begitu? Adanya tai ayam menunjukkan adanya ayam. Adanya tai kambing menunjukkan adanya tai kambing. Sekarang adanya manusia, adanya makhluk, masa tidak menunjukkan adanya Tuhan? Nah, secara akal saja, kalau tai sapi itu ada, pasti ada sapinya. Pasti kita cari di mana ini sapi. Tidak mungkin kita cari manusia. Ini contoh kasus simple saja. Ini contoh kasus simple saja. Makanya di antara hal-hal yang hendaknya mesti untuk diperhatikan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu dalil yang kedua tentang adanya Tuhan. Dalil yang ketiga tentang adanya Tuhan adalah terorganisirnya dan teraturnya dan tertatanya makhluk. Ini menunjukkan adanya Tuhan. Sekarang, metode Darwin, konsep Darwin mengatakan manusia ini berasal dari kera. Dan konsep Darwin mengatakan bahwasanya bumi ini itu datang tiba-tiba. Tidak ada yang menciptakan. Dia ibarat sebuah kesatuan yang kecil awalnya. Tiba-tiba meletus, meledak menjadi kesatuan yang sangat besar. Itu kata konsep Darwin. Sekarang kita katakan seandainya konsepmu benar, maka bagaimana mungkin dari tahun pertama sampai 1400 tahun ini keadaannya sama, bentukan manusia sama. Seandainya manusia itu berasal dari kera, ataupun manusia itu datang tiba-tiba, tidak ada yang menciptakan, maka bagaimana mungkin hidung manusia itu tempatnya satu di sini terus. Tangan manusia itu begini terus bentuknya, kaki manusia itu begini terus bentuknya, kepala manusia itu begini terus bentuknya. Seandainya manusia ini datang secara tiba-tiba, pastilah ketiba-tibaan itu kadangkala menjadikan kepala di bawah dan kaki di atas. Tapi kok kenapa dari tahun pertama sampai tahun ini selalu konsep manusia sama, kepala di atas, kaki di bawah?
Walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan tertentu pada diri sebagian yang lain disebabkan karena kurangnya nutrisi pada dirinya dan seterusnya. Kemudian bagaimana bumi ini berputar selama 24 jam, selama 1400 tahun yang lalu, bahkan beribu-ribu tahun lamanya, tanpa adanya kerusakan, tanpa adanya saling bertabrakan. Padahal kita kenal bumilah yang mengitari matahari. Sebagian yang lain mengatakan matahari lah yang mengitari bumi. Yang terpenting adalah bagaimana bumi ini tidak saling bertabrakan antara satu sama lain. Makanya mengapa Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalil yang paling kuat tentang adanya Tuhan adalah makhluk saat ini yang benar-benar tertata, terorganisir, bahkan terstruktur rapi, tidak saling merusak antara satu sama lain. Inilah dalil yang paling kuat bahwasanya Tuhan itu ada. Bahwasanya Tuhan itu ada. Kemudian di antara hal-hal yang hendaknya juga dilihat dalam masalah ini ialah ucapan para ulama rahimahumullahu jami'a dalam masalah adanya Tuhan. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menukilkan kepada kita sebuah ungkapan yang indah. Kata Al-Imam Ibn Katsir, sebagian orang-orang Arab pernah ditanya. Sebagian orang-orang Arab pernah ditanya. Ditanya tentang apa? Ditanya tentang apa dalilmu bahwasanya Tuhan itu ada? Apa dalilmu bahwasanya Tuhan itu ada? Apa dalilmu? Maka sebagian orang Arab mengatakan, ya subhanallah, wahai maha suci Allah, innal ba'rata latadullu 'alal ba'ir, sungguh kotoran hewan menunjukkan adanya hewannya. Wa inna atharal aqdami latadullu 'alal masir, dan sungguh jejak kaki itu menunjukkan ada orang yang berjalan, kan begitu. Fasama'u dzati abraj, ini kaidah akal. Kotoran hewan menunjukkan adanya hewan. Jejak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Sekarang sama dzatu abraj, langit yang tidak memiliki tiang dan bumi yang dihamparkan seluas mungkin dan lautan yang memiliki ombak, apakah tidak menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada? Itu dalil akal. Kadangkala harus digunakan pada orang-orang awam. Tidak perlu menyampaikan dalil kepada orang-orang awam. Tidak perlu kalau ada orang awam bertanya apa dalil Tuhan itu ada, tidak usah ditanyakan. Allah berfirman, Nabi bersabda, tidak usah. Sampaikan saja dalil akal. Bukankah kotoran hewan menunjukkan adanya hewannya? Bukankah jejak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan? Sekarang langit yang datang ini tanpa tiang, bumi yang terhamparkan ini dengan sangat luas, lautan yang memiliki ombak ini, bukankah itu sudah menunjukkan bahwasanya ada zat yang mengaturnya? Itu diantara poin pertama, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian juga pernah disampaikan dan dinukilkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik pemilik mazhab yang kedua. Pemilik mazhab yang kedua itu ditanyakan kepada diri beliau bahwasanya apa dalilmu bahwasanya Tuhan itu ada? Apa dalilmu bahwasanya Tuhan itu ada? Maka Al-Imam Malik menjawab, dalil adanya Tuhan adalah dengan banyaknya perbedaan bahasa, perbedaan suara,
dan perbedaan nada-nada suara. Itu menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Itu kata Imam Malik. Berdalil dengan beragamnya bahasa, beragamnya suara dan nada sebagai bukti adanya Allah. Sebagai bukti adanya Allah. Itu dari Al-Imam Malik. Al-Imam Abu Hanifah ditanya hal yang sama. Al-Imam Abu Hanifah, pemilik mazhab yang pertama, ditanya oleh sekelompok orang fasik, bertanya kepada beliau tentang apa dalil Allah itu ada, pencipta itu ada. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, biarkan aku sejenak. Maksudnya tinggalkan aku sebentar. Aku sedang memikirkan suatu perkara. Karena ini perkara besar. Yang bertanya ini orang fasik, orang zindiq kepada Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, apa dalilmu bahwasanya Allah pencipta itu ada? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, tinggalkan aku sejenak. Aku sedang memikirkan suatu perkara. Kemudian lama Al-Imam Abu Hanifah lantas mengatakan, kemari wahai saudaraku. Kemari wahai saudaraku. Sekarang telah datang kabar kepada diriku, kata Abu Hanifah, telah datang kepada diriku bahwasanya kemarin itu, ini Abu Hanifah sedang bercerita, tapi ingin menyampaikan jawabannya. Beliau sedang bercerita, telah datang kabar kepadaku bahwasanya kemarin ada sebuah kapal di tengah lautan. Kapal ini penuh dengan barang, penuh dengan jenis dan macam-macam barang dagangan. Di tengah lautan, tidak ada seorang pun yang menjaganya, dan tidak ada seorang pun yang mengemudikannya. Tidak ada seorang pun yang menjaga kapal ini di tengah lautan. Bahkan kapal ini tidak ada pengemudinya. Namun kapal ini berlayar dengan sendiri, pergi dan datang dengan sendiri, membelah ombak-ombak besar hingga selamat darinya dan berjalan kemana saja yang ia kehendaki tanpa ada seorang pun yang mengendalikannya. Maka orang yang bertanya tadi, perkataan seperti ini tidak mungkin diucapkan orang yang berakal. Masa ada kapal di tengah lautan, banyak barang dagangannya, tidak ada penjaganya, bahkan tidak ada pengemudinya, dan bisa ke sana kemari, datang ke pulau pertama, kemudian datang ke pulau kedua, kemudian datang ke pulau ketiga, tidak ada sopirnya, tidak ada pengemudinya. Barang dagangannya juga bagaimana mungkin tidak hancur, dihantam ombak, tidak ada penjaganya. Ini ucapan tidak mungkin diucapkan oleh orang yang berakal. Maka Imam Abu Hanifah seketika itu, ketika mendapatkan jawaban dari orang ini, mengatakan, celaka kalian kalau begitu. Kalau sebuah kapal seperti itu saja menurut kalian mustahil terjadi tanpa pengemudi, lalu bagaimana mungkin seluruh alam semesta ini, baik alam yang di atas maupun alam yang di bawah, beserta segala isinya, tersusun rapi, begitu sempurna, kalian katakan tidak memiliki pencipta? Paham di sini? Jadi Al-Imam Abu Hanifah sedang tidak ingin berdalil dengan firman Allah ataupun sabda Nabi, tapi berdalil dengan akal. Kalau kapal saja yang di tengah lautan, kalian percaya bahwa tidak mungkin hal itu terjadi, pasti ada pengemudinya, pasti ada penjaganya. Sekarang bumi ini, langit ini tersusun rapi, sempurna, yang ada di dalamnya begitu banyak. Masa engkau katakan tidak memiliki pencipta? Seketika itu orang-orang fasik tadi, orang-orang zindik tadi, ketika mendengar jawaban ini, mereka pun terdiam, tidak mampu membantah. Akhirnya mereka masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Di tangannya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i pernah juga ditanya hal yang sama. Al-Imam Syafi'i, beliau ditanya oleh salah seorang bahwasanya apa dalil adanya sang pencipta? Apa dalil adanya sang pencipta? Maka Imam Syafi'i berdalil dengan daun murbei. Tahu daun murbei? Murbei itu daun yang buahnya itu yang berry-berry, blueberry, blackberry,
Ini BlackBerry bukan HP ya, tapi buah. Itu namanya daun murbei, daun dari buah-buah yang beri-beri, blackberry, blueberry, cherry, yang begitu. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apa dalil tentang ada